Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini harus atau wajib kita ketahui ilmunya. Yang selama ini juga kita menjalankan sholat rawatib itu qobliyah, ba'diyah, kan gitu taunya. Nah, intinya sholat rawatib itu yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu 5 waktu. Jadi yang ikut-ikut ke sholat fardu. Kalau yang sebelum sholat fardu disebutnya qobliyah. Nah, kalau seandainya sesudah sholat fardu itu disebutnya ba'diyah. Nah, ini wajib diketahui ya. Lumayanlah sharing gitu kan. Jadi nambah-nambah ilmu pengetahuan dengan nonton video ini. Minimal kita satu persatu memahami sekarang sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu pengertiannya yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu 5 waktu. Kalau istilah Jawanya sholat yang gandoli gitu kan, gandoli ke sholat fardu. Kalau sudah ya apa ya namanya itu ya. Selanjutnya sholat rawatib ini sangat dahsyat ya, sobat-sobat ya, sangat dahsyat dan sangat penting. Tapi justru kebanyakan orang menganggapnya bahwa sholat sunnah rawatib ini tidak penting gitu kan. Sholat sunnah rawatib ini sangat penting dan sangat dianjurkan. Saya sering membaca buku, berbagai buku juga saya pernah sering juga mendengarkan tausiah ceramah dari ulama-ulama bahwa sholat rawatib ini menurut sebagian ulama, orang yang terus-menerus meninggalkan sholat rawatib maka ketakwaannya tidak bisa dipercaya dan ia pun berdosa. Nih yang pernah saya baca di salah satu buku, karena banyak buku yang saya baca tentang sholat rawatib, salah satunya ada yang menyebutkan seperti itu. Menurut sebagian ulama, orang yang terus-menerus meninggalkan sholat rawatib maka ketakwaannya tidak bisa dipercaya dan ia pun berdosa. Itu karena menganggap tidak peduli terhadap sholat rawatib atau dianggap tidak penting lah gitu kan sholat rawatib, yang akhirnya terbengkalai bertahun-tahun kita tidak melaksanakan sholat rawatib satu kali pun. Nah, itu ya. Jadi hati-hati sobat-sobat dengan keterangan yang barusan, itu berarti sholat rawatib itu segitu dahsyatnya, sangat-sangat luar biasa yang harus kita kerjakan. Walaupun misalnya kita tidak tiap sholat fardu, misalnya karena faktor kesibukan atau apa, yang mungkin dimaklumi. Apalagi kalau misalnya dalam perjalanan tidak melaksanakan sholat rawatib, kita dimaklumi lah gitu kan. Tapi jangan sampai tidak sama sekali, itu maksudnya. Diusahakanlah. Ya kalau lebih bagusnya tiap sholat fardu ada rawatibnya gitu kan. Nah, fungsinya sholat rawatib ini juga untuk nambah-nambah pahala kalau seandainya di dalam sholat fardu itu terdapat kekurangan-kekurangan gitu kan. Kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu itu ditambal dari sholat rawatib, itu maksudnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kapan sholat rawatib itu dilakukan? Nah, ini yang perlu dibahas oleh kita supaya tahu kapan sholat rawatib itu dilakukan, yaitu 4 rakaat sebelum sholat duhur. Wah, pelan-pelan ya supaya ibu-ibu bisa memahami kapan sholat rawatib itu dilakukan. Yang pertama yaitu 4 rakaat sebelum sholat duhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah sholat duhur. Terus selanjutnya 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Selanjutnya 2 rakaat sesudah sholat isya. Selanjutnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pada waktu fajar ya. Nah, kapan sholat rawatib ini dilakukan? 1 zuhur. Nah, ini kan supaya lebih memudahkan. Zuhur itu sebelumnya 4 rakaat, sesudahnya sholat duhur 2 rakaat. 1 itu. Yang keduanya pada sholat maghrib.
yaitu 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Terus isya 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, yang subuh itu 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya waktu fajar itu ya. Nah, dari semua waktu sholat rawatib ini, ya sobat-sobat ya, ada satu rawatib yang sangat utama dan paling dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh fajar. Itu dari sholat fardu ini, semua sholat rawatib itu yang paling diutamakan, yang paling utama, bukan diutamakan ya, paling utama, dan itu Rasulullah menganjurkan sekali, yaitu sholat rawatib sebelum sholat subuh 2 rakaat pada waktu fajar, dan itu betul-betul dijaga oleh Rasulullah. Maksudnya dijaga itu artinya Rasulullah semaksimal mungkin tidak berhenti untuk sholat rawatib pada waktu sebelum sholat subuh. Jangan sampai bolong lah gitu. Dari sekian sholat rawatib misalnya sehari semalam ini, diusahakan subuh itu jangan sampai enggak gitu. Istilahnya kan seperti itu. Rasul sampai mengajarkan seperti itu supaya apa? Supaya umatnya itu bisa menjaga sholat rawatib yang satu ini. Tapi bukan berarti yang lain tidak penting, sama pentingnya, cuma yang lebih utama. Nah, gitu kan? Nah, selanjutnya di sini ada keterangan atau pertanyaan, berapa rakaat sholat rawatib? Nah, berapa rakaat sholat rawatib? Sholat rawatibnya itu 2 rakaat. Nah, kalau totalnya sehari semalam sesuai dengan urutan yang tadi, yaitu 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu totalnya 12 rakaat. Nah, sobat-sobat, jadi sekarang tahu ya. Ya, jadi total keseluruhan sehari semalam ini sholat rawatib itu 12 rakaat. Nah, selanjutnya bagaimana niat sholat rawatib tersebut? Nah, niat sholat rawatibnya begini, kita pelan-pelan ya. Nah, takutnya ibu-ibu atau siapa saja yang mungkin masih awam, masih belum memahami, pelan-pelan supaya lebih bisa diikuti lah gitu kan. Nah, niatnya seperti ini. Ini kita contohkan sholat duhur qobliyah ya, sebelum sholat pada duhur. Jadi sebelumnya usolli sunata duhri rokataini qobliyatan. Nah, itu mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu sholat qobliyah duhur, itu ya, rawatib sebelum duhur. Ini salah satu contohnya, qobliyah. Usolli sunata duhri rokataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, itu jelas ya, itu qobliyatan zuhur, sebelum duhur. Nah, bagaimana kalau sesudah duhur? Tinggal diganti qobliyahnya jadi ba'diyah, yaitu usolli sunatan duhri rokataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalau qobliyah sama ba'diyah, itu bedanya di situ. Nah, tinggal nambah, niatnya sama gitu kan. Nah, kalau sholat maghrib misalnya usolli sunatal maghribi rokataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, itu ba'diyah kan, ba'diyah pada maghrib 2 rakaat. Itu tinggal ganti qobliyah sama ba'diyahnya saja. Kata-katanya sama atau niatnya sama. Usolli sunatal duhri rokataini, nah, itu sama ya. Tinggal kalau misalnya qobliyah ya tinggal qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalau sesudah sholat duhur ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, gitu ya contohnya gitu kan. Silahkan dipelajari sendiri, karena itu sebagai contoh saja dan gampang lah ya. Tinggal cuma harus hati-hati pengucapan niatnya, karena kalau misalnya kita keburu-buru kadang-kadang keliru gitu, salah dalam qobliyah ba'diyah gitu kan, terus dalam menyebutkan sholat duhur atau asar atau maghrib atau isyanya itu kadang-kadang keliru. Nah, itu jadi harus hati-hati. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, mudah-mudahan
dari video ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi, gitu kan. Ini sebagai sharing sajalah antara kita dan kita. Siapa tahu dengan video yang ya bisa dibilang tidak seberapa, video yang tidak mewah, video yang ala kadarnya ini, siapa tahu bisa membuka mata hati kita, mata batin kita yang tadinya tidak kepikiran untuk sholat rawatib. Setelah nonton video ini, mendengarkan tausiah ini, siapa tahu bisa tergugah hatinya dan kepikiran untuk sholat rawatib, gitu ya. Mudah-mudahan sobat-sobat bermanfaat video ini. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Silahkan di klik tombol subscribe-nya dan di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.